Assalamualaikum guys, ketemu lagi di episode ngomong-ngomong. Hari ini aku akan ngobrol bersama salah seorang teman aku lagi, teman lama ya. Teman lawas di masa lalu. Yang punya dua kepribadian. Terus, tapi ini kepribadian aneh semua sih, nggak yang kepribadian serius gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, aku kenalin sebagai Sarah Lamusi, pedang yang bercahaya. Yeay, aku mau nyapa dulu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan nggak? Kenal lagi ya? Iya, terserah. Oke, tadi kan udah dikenalin nih sama Asmira Fea. Tapi kayaknya kurang greget ya kalau belum kenalan sendiri. Aku Nara, jadi biasanya dipanggilnya Lamusi. Ini pecah banget sih. Gak ada ini ya, gak ada malu-malunya ya. Kemaluan masih ada, alhamdulillah. Oke, guys, jadi di sini sebagai seorang biasanya nih ya sebelumnya, aku kan kalau ngundang orang pasti ada hubungannya dengan dunia literasi. Nah, dirimu ini bisa dikasih tahu nggak apa sih kegiatan di bidang literasinya? Oke, sebelumnya warning ya yang nggak suka sama humble brag, jadi aku agak sedikit pamer ya. Aku tuh udah masuk ke dunia. Kok jadi acting gini? Nggak, ini serius. Jadi aku dari tahun 2010 tuh udah masuk menjadi penulis novel. Sekarang udah 2021, berarti udah 11 tahun. Dan kegiatan sekarang udah masuk ke tahu ECP, Expert Class Project. Nah, aku sekarang lebih aktif di sana. Jadi bisa aja kalian yang pengen nih nyurhatin idenya atau pengen tanya-tanya gimana dunia kepenulisan, bisa langsung nanti ada di bawah ya informasi tentang Nara Lamusi ya. Oke, lanjut lagi. Ngomongin soal dunia literasi dan sudah jadi penulis, udah berapa buku emangnya? Kalau jumlah buku aku hitung dulu ya, karena saking banyaknya jadi lupa. Aku nyesel ya nanyanya. Nggak bercanda. Sekarang jalan ke 11 ya. Jalan ke 11. Itu atas nama Nara Lamusi apa dari awal saya pulang? Kan dulu dia tuh punya dua nama, dua kepribadian itu dua nama. Yang pertama saya pulang. Dia lebih ke religi. Kalau ada orang-orang yang religi biasanya tuh tempelan. Terus yang kedua Nara Lamusi. Nah itu total semua bukunya ada berapa? Jadi untuk yang Nara Lamusi dulu ya, yang baru itu ada 1, 2, 3. Ini mau masuk ke 4, masuk ke 5, masuk ke 6, masuk ke 6. Ada 3 project yang next bakalan terbit. Untuk yang Nara Lamusi berarti udah 8. Jadi kayak aku ya, anak ke-8 dan mentok ke-8 juga Saifulannya. Jadi yang ke-9 ini pakai Nara Lamusi. Itu nggak 11 dong berarti ya? Hah? Nggak 11 kan jumlahnya? Iya, 8 tambah 3 kan 11. Maaf, Mas Munafia matematikanya gimana? Habis mentok sama 8, satu lagi mentok sama 8. Enggak, 8 itu yang Saifulan. Kemudian apa ada 3 yang baru kan, yang Nara Lamusi. Berarti 8 tambah 3 kan 10. Emang Nara Lamusi cuma 3 ya? Bukan cuma, akan, ya sekarang 3, cuman akan terbit lagi yang keempat sama 5. Banyak kan project aku tahu sendiri. Ngomongin soal masker ini, selain prokes boleh diceritain nggak? Apa alasan dipakai masker? Jadi karena ada kondisi yang tidak bisa diperlihatkan. Enggak, sebenarnya gigi aku tuh ada masalah, jadi udah banyak tanggal gitu karena efek. Ya, salah satunya itu. Jadi karena efek cuci darah yang aku rutin berapa tahun ya? Udah 11 tahun. Jadi 11 tahun cuci darah, ada efeknya yaitu berkurangnya kalsium, itu mempengaruhi gigi dan tulang. Saya bersyukur banget yang dipengaruhi gigi karena kalau hati enggak, kalau tulang kan susah moving-nya. Aku hubungannya tulang sama move Enggak, susah jalan, susah kemana-mana gitu. Tapi kalau gigi susah makan masih bisa diemut-emut kok, aman. Tadi ngomongin soal cuci darah. Cuci darah itu emang prosedur buat apa? Oke, jadi cuci darah ini adalah prosedur yang dilakukan oleh semua pasien gagal ginjal kronis. Jadi ginjalnya tuh udah rusak nih. Jadi gagal, ya ginjalnya udah gagal gitu, nggak cuma
Dia nggak ikutan tes Cintanya. SPBPTN ini ya, SNMPTN gitu enggak? Oh, aku selalu lulus kalau itu ya, sorry. Ini Tapi ginjalnya yang gagal. Ginjalnya gagal. Ginjalnya gagal dengan nggak bisa apa namanya nyaring darah, makanya perlu sebuah alat untuk menyaring darah aku biar tetap hidup sehat kayak gini. Nah itu cuci darah. Prosedur itu dilakukan seminggu 2 kali. Nah saya udah 11 tahunan ini. Tapi tentu ada efek-efek yang tidak bisa dihindari. Ya cuma bisa terima aja dan tetap stay happy. Tapi ada pantangannya nggak sih? Pantangannya banyak sebenarnya bagi orang yang patuh ya. Patuh. Kamu patuh nggak? Aku 50-50, kadang patuh, kadang enggak, tergantung kondisi. Kalau misalnya liburan kayak gini, dietnya lebih susah ya. Tapi ada senjata-senjata tertentu sih kayak obat-obat yang kita gunakan biar tetap aman kayak gitu. Misalnya nih dilarang makan santan, makan gudeg. Tapi aku tadi makan gudeg kan. Tapi waktu makan harus ada obat tertentu untuk meminimalisir dari efek gudeg itu kayak gitu. Jadi bisa aman lah. Tadi ngomongin soal kesehatannya dan sebuah penyakit yang sebenarnya itu struggle banget dihadapi ya. Nah ini kan ngomongin soal dunia literasi, bukunya udah banyak. Itu gimana caranya produktif di saat kondisinya nggak sehat 100% kayak orang biasa gitu? Sebenarnya harus punya waktu istirahat dan harus punya waktu kerja. Jadi kalau misalnya udah di zona istirahat ya harus istirahat. Misalnya aku cuci darah Senin sama Kamis nih. Jadi 2 hari itu aku biasanya nggak nulis sama sekali. Tapi di hari lain harus diusahakan nulis gitu. Walaupun beberapa lembar atau beberapa Puluh kata lembar. Gitu. Berapa lembar, 10 lembar. Asal nggak 0 lembar gitu. Jadi kita kayak punya tabungan naskah. Misalnya nih naskah ini baru proses pengen terbit gitu. Kita udah punya naskah berikutnya yang bakal terbit mungkin tahun depannya lagi gitu. Jadi kita masih punya stok dan masih bisa nerbitin tepat setahun minimal sekali kayak gitu. Tadi ngomongin soal tahun ketika dapet gagal ginjal, abis itu tahun pertama ketika jadi penulis, itu kan duluan gagal ginjalnya dulu ya, baru jadi penulis. Jadi mau cerita sedikit ya nih. Iya, oke. Aku tuh nggak pernah bayangin bisa masuk atau aku dia tersesat di dunia literasi ya, karena dari SD, SMP, SMA, kuliah itu kayak nggak ada hubungannya sama literasi. Emang apa dulu ya? Aku teknik kimia. Jadi emang waktu itu juga aku jarang baca buku fiksi, biasanya buku teknik sama motivasi kayak gitu. Break. Kemudian aku dapat vonis itu kan, vonis gagal ginjal itu di tahun 2010 kayak gitu. Nah di saat itu tuh kenapa aku bisa masuk ke literasi, karena salah satu zaman dulu ada not active kan. Untuk dia ada satu temen yang bilang bahwa untuk mengatasi persoalan keresahan kamu kayak gitu, untuk mengatasi stres kamu atau takutnya aku depresi karena penyakit ini, karena waktu itu aku dipecat, kemudian udah sakit, udah harus di rumah sakit terus, harus tergantung sama mesin cuci darah kayak gitu. Padahal tuh aku masih muda, masih segar, masih pengen menggapai karir banget gitu kan, makanya aku drop banget. Nah saat itu aku mulai mencurahkan apa yang aku resahkan, terutama protes gitu. Awalnya itu protes sama Tuhan, jadi tulisanku tuh ngejelek-jelekin Tuhan, kayak gitu, nggak terima gitu ya, nggak terima dengan kondisi itu. Nah di saat itulah ada pembaca yang bilang, loh tulisannya bagus dong, jadi penulis aja gitu, kirim ke penerbit aja. Nah itulah titik awal aku, oke, kenapa nggak ya nyoba untuk menulis gitu. Itu aku belum ngerti tentang paragraf yang bagus, kata diksi ataupun plot gitu, aku nggak ngerti apa-apa sih. Tapi aku punya keinginan orang Aries itu, jadi aku pengen jadi penulis gitu. Ya udah, berarti aku harus baca buku gitu. Baca buku, daftar kelas berbayar, itu aku udah dari tahun 2010. Jadi aku belajar dari kelas berbayar, kemudian beli buku banyak banget gitu. Aku pertama kali tuh belanja buku banyak. Terus aku baca semuanya, terus aku bilang, nulis ternyata mudah banget ya. Kesombongan itu mulai terpantik nih dan tertantang gitu. Karena
emang keseharian di rumah sakit terus kayak bosen gak sih? Iya. Di rumah sakit mulu gitu, dan itu aku kayak menemukan dunia baru yang biasanya aku ngurusin pompa, ngurusin heater, kayak yang teknik banget kan. Nah, Iya, ini iya. sekarang aku kayak ada dunia baru gitu, dan itu kayaknya bisa lah dicoba. Akhirnya mulai nulis gitu. Pertama kali ya, buat yang pengen nulis gitu, pertama kali kamu harus ikut lomba, berani ikut lomba apapun itu. Ini tujuannya untuk memverifikasi karya kamu gitu, apakah emang ini layak gak sih untuk diterbitin atau untuk dibaca halayak ramai senusantara Indonesia gitu. Kalau emang kamu bisa masuk ke beberapa masuk ke misalnya 10 besar, 15 besar atau berapapun itu, berarti kamu tulisanku berarti bisa Layak gitu. bisa dibaca. Bisa dibaca, kamu harus percaya diri itu dan terus belajar terus gitu untuk meningkatkan mutu tulisan itu gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ikut lomba, ikut kompetisi, karena itu biasanya untuk menilai diri kita seberapa jauhkah, seberapa baikkah tulisan kita. Ini ngomongin soal lomba, emang udah berapa kali ikut lomba dan berapa kali juara sih aku? Kalau berapa kali Lomba dan berapa kali lomba juara? udah lupa ya kalau berapa kali lomba dari tahun 2010 sampai sekarang gitu. Cuman yang paling berkesan itu adalah ketika aku mengikuti lomba yang judulnya judul lombanya nih, Betapa Pahitnya Hidupku. Itu aku juara 1. Belum yang itu, jadi aku habis daftar kelas berbayar, baca-baca buku, terus ikut lomba itu di FB, aku ingat di Facebook. Terus aku yang belum nulis apa-apa, baru pertama kali ikut lomba itu, mungkin karena curhatan dan temanya pas banget ya. Aku ngomongin tentang penyakitku ini dan tentang struggle-nya aku setelah divonis itu, dan juara 1 sih. Itu yang bikin, ternyata aku bisa gitu. Dan aku mulai yakin ternyata orang teknik, orang yang nggak pernah jarang baca novel, yang nggak pernah punya imajinasi tentang fiksi itu bisa juga kok nulis gitu. Nah, emang kekurangan aku mungkin aku lebih suka nulis hal yang paling dekat dengan aku gitu. Jadi lebih nge-feel gitu. Kalau orang yang mungkin penulis lain kan lebih ke idenya gede gitu, yang unik-unik gitu. Kalau aku lebih ke yang paling deket aja sama diriku, jadi lebih enak nulisnya. Kemudian sekalian mengeluarkan keresahan dan unek-unek itu menyehatkan. Ini belum nyebut berapa kali juara? Oh iya, juara ya? Iya. Dari Saifulan deh. Oh, dari Saifulan itu satu. Ada lebih dari 8. Jadi Saifulan ini pernah ikut lomba cerpen. Itu hadiahnya 5 juta. Itu tahun berapa? Itu tahun 2000 jadul 2014. Terus ganti nama lah dia jadi Nara Lamusi. Nara Lamusi ikut lomba novel juara 1. Itu udah disodok-sodok nanya hadiahnya berapa, pokoknya 1 juta. Terus dia ganti ikut lomba cerpen lagi, juara 3, 1 juta lagi. Terus novel lagi juara. Iya kan, juara 3 kan, novel juara 3, 1 juta. Cerpen juga 1 juta. Kenapa ganti nama dah? Kalau Saiful itu membawa berkah 5 juta satu cerpen. Jadi secara nggak langsung Saifulan itu lebih kaya daripada Nara Lamusi kan? Iya benar juga sih ya, tapi sekarang nggak tapi lagi. Tapi Saifulan ini juga bakal ada project kayaknya ya. Oh, dia mengingat bakal kamu bikin statement gini, aku jadi berpikir mikir ya. Udah Nara Lamusi kan ikut lomba. Tapi gini Vi, Nara Lamusi kan kalau Saifulan menang lombanya kan nggak terlalu banyak gitu. Sekali beres gitu langsung ya. banyak. Tapi lomba itu kan nggak cuma hanya uang yang kita inginkan kayak gitu, tapi kita Pengakuan. juga salah satunya pengalaman, pengakuan, bisa menambah daftar Track record. CV, track record gitu. Ada juga kok lomba juara 1, hadiahnya juga nggak seberapa. Ada yang juara 3 nggak seberapa. Ada juara harapan juga itu nggak seberapa. Tapi kita nggak lihat dari materi doang sih ya. Kalau masa lomba, yang penting pengalaman, kemudian legitimasi bahwa karya kamu tuh layak gitu. Itu udah membanggakan bagi penulis gitu. Jadi kepercayaan dirimu di dunia penulisan tuh kayak yakin ini nggak jalan yang salah, ini adalah jalan aku gitu. Kayak hal-hal semacam itu sih yang membuat aku tetap kuat aja lanjut di jalan ini gitu, sambil menikmati nulis itu sendiri. Kalau udah sering ikut lomba tuh pasti ngerasa kayak
beberapa kali gagal. Orang kalau misalnya gagal tuh kayak lemes gitu loh. Pernah ngerasain kayak gitu nggak sih, kayak kok banyak banget ikut lomba, emang nggak capek kalau misalnya gagal? Manusiawi banget ya masalah gagal itu. Aku tuh sempat pernah ikut 3 lomba, tiga-tiganya gagal. Jadi 3 lomba dengan jarak waktu yang berdekatan. Tapi aku yakin sih, ini yang keyakinan yang aku pegang dari dulu sih, kalau kegagalan itu punya jatah. Jadi biar kamu sukses, kamu harus sering menghabiskan jatah kegagalan kamu. Misal nih jatah kegagalanku tuh cuma 3 gitu. Makanya aku ikut 3 lomba itu dan gagal semua, is okay, karena yang keempatnya aku bakal jadi juara. Dan benar itu, waktu lomba itu 3, kemudian aku masuk ke salah satu beliau maraton, masuk ke BWM. Wow gitu. Ternyata yang kemarin 3 kegagalan itu udah lupa gitu, karena ada rezeki yang lebih besar gitu dari yang menyambut setelah 3 kali gagal itu. Jadi rumus kegagalan punya jatah itu bener banget. Yang penting kamu nyoba aja terus sampai jatah itu habis dan temukanlah keberhasilan kamu berikutnya. Jadi ya nggak pernah sedih, dan ya sedih manusiawi ya, tapi nggak lebih dari sehari sih biasanya. Mantul. langsung Manajemen ya. Pantul. jadi ingat pokok. Koneksinya beda. Koneksinya beda. Kan nama baikku tercolek. Nama baik. Tadi udah ngomongin soal kata psikolog itu, nulis itu bisa membantu untuk pemulihan. Seberapa pengaruh itu? Kalau misalnya orang yang sakit sakit serius ya, itu kan kejiwaannya parah banget gitu loh ya, dia jadi emosional, temperamen gitu. Nah, waktu sehat sama waktu sakit ini, ngerasain nggak sih hal-hal kayak gitu? Rasain banget. Jadi aku sekalian ini ya buat edukasi, nggak cuma sakit fisik sih, sakit apapun itu. Jadi sebenarnya di awal tuh aku pengen bahwa walaupun sakit kayak gini aku harus kelihatan strong gitu, kelihatan kuat, kelihatan bisa mengatasi ini semua gitu. Dan biasanya yang bikin tambah drop tuh malah keluarga atau orang-orang sekitar yang selalu semangat, kamu bisa, ini ujian gitu, kayak toxic positivity. Kayak gitu, itu malah kita bikin drop sebenarnya. Gitu ya? Untuk solusi itu tuh kita sebenarnya cuma butuh mengakui gitu, menerima bahwa kita benar-benar udah beda sama orang lain. Kayak misalnya dulu aku tiap habis subuh jogging kayak gitu, sekarang aku udah nggak bisa gitu. Ya emang harus bisa menerima itu dengan cara gimana, dengan menghadapinya, dengan bilang, dengan nulis tuh kita kayak jujur gitu loh. Apa yang terjadi pada diri kita tuh jujur ditulisin aja kayak gitu. Setelah itu kita udah kayak merenung, oh ternyata aku sekarang kayak gini. Ya udah gimana lagi, emang ini udah waktunya aku untuk tidak seperti dulu lagi kayak gitu. Kalau udah nerima, kalau udah yaudah aku harus cuci darah seminggu 2 kali, aku harus di rumah sakit siap rutin di rumah sakit kayak gitu. Aku udah nggak bisa kayak teman-teman lain yang makan pisang misalnya gitu, atau banyak minum kayak gitu, udah nggak bisa. Ya udah, setelah kita terima kita emang nggak bisa kayak gitu, akhirnya kita jadi bisa menikmati. Toh masih ada hal lain yang bisa nikmati sama-sama. Jadi gini, fokus kita yang dulu awal aku sakit itu fokusku cuma sakit gitu kan. Gimana bisa sembuh, gimana bisa kayak orang lain, gimana bisa dan sebagainya. Itu sekarang beda, fokus aja, tinggal fokus di awal ini, tinggal hal-hal kesempatan yang masih bisa kita raih gitu. Jadi ini harus banget lagi. Pentingnya tuh gini sekarang, setelah aku sakit ada satu hal lagi juga pembelajaran, bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu. Hal yang sudah tetap gitu. Misalnya gini nih, aku udah sakit gitu. Aku udah sakit dan untuk sembuh tuh kayak nggak ada persentase untuk sembuh. Ya solusinya cuci darah itu kayak gitu. Aku nggak bisa mengubah diriku kayak dulu, sehat dulu. Tapi kita masih bisa mengoptimalkan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Aku nggak bisa banget ya. Aku nggak bisa nih mengendalikan aku bisa strong kuat kayak dulu, tapi aku bisa mengendalikan gimana aku bisa sehat, bisa walaupun cuci darah 2 minggu tapi aku bisa
tetap kelihatan fit gitu. Salah satunya mengandalkan rutin olahraga, makan makanan bergizi, terus tidak pernah bolos cuci darah. Nah ini usaha-usaha yang bisa kita ubah gitu. Tapi untuk sakit sendiri kan aku udah nggak bisa berubah. Mengendalikan lagi. Nah ginjal aku nggak mungkin balik lagi kayak dulu gitu. Nah hal-hal itu nggak usah dipikirin gitu. Nah, Kak misalnya udah ikut lomba nih, kita kan nggak bisa memutuskan apakah kita menang atau kalah karena itu juri kan. Ya udah, kita hanya bisa kita nulis sebaik-baiknya, ya nggak? Yang kita lakukan kita bisa nulis sebaiknya. Jadi kita nulis yang paling baik, kemudian kirim. Setelah itu ya udah lepasin aja karena itu sudah bukan hak kita, bukan teritori kita lagi. Tadi udah ngomongin soal fisik. Nah tadi kan kalau misalnya nulis itu seberapa pengaruh pada kejiwaannya seorang narasi sampai menghasilkan beberapa belas buku kan? Itu apakah ngaruh ke stabilitas mental atau pemulihan jiwa sendiri? Kalau buat aku pribadi ngaruh banget. Jadi aku tuh kayak nulis curhatan sebenarnya. Tiap novelku tuh ada selipan curhatan dari aku. Kayak misalnya lagi masa-masa sulit, masa-masa sedih, kayak gitu tuh aku tulisin gitu. Kenapa? Karena dengan menuliskannya itu aku jadi kayak punya perspektif lain. Pernah nggak ngerasa gitu? Jadi kamu sedih nih, kamu tuh sedih, kamu rasain, kemudian kamu tulis, kemudian kamu baca lagi. Jadi kita kayak oh iya ternyata kayak gini, terus kayak ada sebuah pemikiran baru gitu, ada ruang untuk berpikir, oh ternyata kayak gini, ternyata nggak begitu sulit ya asalkan gini. Nah hal-hal semacam itu bisa timbul dengan cara memproyeksikan masalah kita ke tokoh novel kita. Iya. Terus gini, kalau novel kan harus ada penyelesaian nih, ada konflik gitu. Iya. Mau nggak mau kita ikut mikir kan? Mikir. Padahal Solusi, kita step hidup kita tuh masih di konflik ya. Tapi kita dipaksa untuk mikir endingnya gimana. Nah, kadang kan gini, kalau kita nggak nulis tuh kita muter-muter aja sama masalah itu gitu. Malah kadang kita curhat di medsos, di apa gitu, tanpa memikirkan solusinya. Fokus ke penderitaan tuh sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menuliskannya dengan memproyeksikan ke tokoh novel gitu, secara nggak langsung kita ikut mikir tokohnya ini bakal ngambil keputusan kayak apa, kalau ini salah efeknya ini, kalau benar nanti happy ending dan sebagainya kayak gitu. Itu kayak kita otomatis bikin kan dengan masalah kita itu sendiri. Nah itu yang paling enak sih kalau misalnya kita mencoba mengangkat beberapa isu yang pernah kita alami kayak gitu. Kalau dari aku, jadi menurut aku efektif banget karena biasanya kalau aku dulu ya belum nulis tuh kalau galau terus gitu loh, setiap hari mikirin fokusnya tuh masalah terus tanpa ada solusi. Tapi ketika nulis kita dipaksa, masa novel masalah doang isinya, nggak mungkin kan, pasti ada akhir yang bahagia, pasti ada proses gimana cara menyelesaikan masalah itu, dan itu yang berguna banget. Berguna secara nggak langsung walaupun kita nggak niat untuk itu, tapi oh ternyata emang bisa kayak gitu. Untuk closing, tadi udah ngomongin soal kesehatan. Sebenarnya menulis itu perlu ambisi yang besar nggak sih? Secara kan Papi itu bukan orang yang sehat. Ngomongnya Papi lagi, ini kan panggilan pertemanan. Jadi aku panggil dia tuh ada panggilan khususnya gitu. Terus sebenarnya perlu ambisi yang besar nggak sih? Kayak aku harus menang gitu, untuk juara. Sedangkan aku sakit, aku harus lebih kayak yang lain gitu. Soalnya kan seorang naralamusi ini sebenarnya lebih fit daripada orang yang sehat. Dia tuh rajin olahraga gitu. Kalau ngingetin olahraga tuh ada grupnya. Apa ya nama grupnya? Pertemanan. Sosokan Dian Sastro lagi. Nah sebenarnya harus seambis itu nggak sih gitu? Aku bingung masalah ambis. Masalah aku dari ini mungkin karakterku ya, dari dulu itu, dari SD lah, dari kecil pokoknya kalau udah pengen sesuatu tuh biasanya aku kayak punya taktik gitu loh, kayak mikirin nanti gini dulu sebelum sakit ya. Dari SD SMP kayak saingan untuk menuju peringkat 1 misalnya, itu aku udah kayak punya treatment sendiri kayak gitu. Kayak aku main kartu lah gitu, jadi ada kayak metodenya buat jadi seorang pemenang walaupun strategis lah. Terus gitu. Apa? Oh ya, terus sekarang aku bisa dibilang ambisius banget ya? Ambis banget dari kerja, tapi Allah kayak nyadarin aku, tau nggak? Iya.
dengan sakit ini. Jadi dari SD sampai kerja tuh aku ambis banget dan kadang aku menghalalkan Segala cara. nggak segala cara sih, cara-cara yang luar biasa. Ini masih ke bawah loh sampai dia sakit juga. Jadi nggak berubah sifatnya. Namanya karakter ya. Iya, karakter. Jadi dia punya cara-cara unik untuk sampai tujuannya. Tapi tetap diingetin karena sakit ini aku jadi kayak dibatasin, terus kayak disadarin bahwa emang tujuan akhir kita tuh nggak itu gitu, dan masih ada banyak hal-hal yang perlu nggak semata tujuan kita gitu, masih banyak orang lain misalnya yang membutuhkan, kayak orang-orang lain yang memang lebih gimana ya, kayak aduh istilahnya pokoknya jadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu aja lah. Iya. Aku jadi sadar bahwa dunia itu nggak cuma melulu soal aku kayak gitu, udah nggak, jadi lebih ke Banyak luas orang banyak juga. orang dan bisa bermanfaat buat orang lain tuh menjadi tujuan yang mulia kayak gitu. Oke guys, sekian dari hari ini ngobrol bersama Nala Musi spesial. Banyak hal ya yang kita dapat, semoga bermanfaat. Thank you juga Papi Pus, aku nyebutnya gitu panggilan. Boleh ini nggak minta maaf dulu nggak? Oh iya iya. Emang So, minta minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, kemudian ada hal-hal yang sensitif diucapkan atau dia karakternya gitu. ya atau kata-kata yang nggak berguna gitu, ya ambil aja yang baik, buang aja yang jelek itu ya Vi. Iya. Semoga bermanfaat ya Vi. Semoga bermanfaat. Thank you. Thank you. Buku terbaru apaan belum sebut? Apa? Buku terbaru. Buku terbaru Gagal Cinta Kronis. Nah emang itu masih lagi editing kan? Lagi editing. Tahun ini rencana, tahun depannya ada factory reset Tahun dari depan? BBM. Tahun depan. Factory Reset, terus itu. Cinta Kronis. Apa dia Tahun depan lagi ada. Dia tuh udah lupa lagi sama ininya, projectnya dia. Doain aja lah, Dua semoga itu ya lancar. intinya. Intinya dua itu aja. Semoga lancar, semoga penjualannya laris manis, toko buku dibuka lagi jadi orang gampang aksesnya. Dan Kalau kalian Via ada proyek apa nih yang mau terbit? masih rahasia. Oh masih rahasia. Padahal tuh Karena dia doa. yakin. Enggak, padahal tuh Iya, doa iya. loh kalau diomongin kayak gitu. Iya ada. Tapi kan belum ini judulnya bisa diubah-ubah kan? Iya bisa diubah, ada lah ya. Ada. Doain Doain aja. Semoga laris manis. Terus kalau udah terbit kalian jangan beli bajakannya guys. Lihat loh, penulisnya aja nyempetin waktu nulis dalam keadaan sakit. Kalian kalau beli bajakannya apa nggak kasihan? Tapi boleh nggak ya besok buku kalau terbit dibahas di sini? Gitu? Boleh lah. Oke. Langsung ya 5 juta satu ini. Ah ya. Terus royalty itu jadi berapa? Oke guys, terima kasih banyak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.